Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu desain yang tanpa sadar kita temui setiap hari. Aku di sini Jasmine Nurisnia sebagai host 1 dan juga 2 narasumber kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau aku Wanda Yulia Damayanti bisa dipanggil Wanda sebagai narasumber 1. Dan aku Faradiana Nasution, biasa dipanggil Ada sebagai narasumber 2. Kalau mendengar kata desain nih, mungkin yang langsung terbayang adalah poster, logo, atau gambar-gambar yang dibuat menggunakan aplikasi desain. Padahal sebenarnya desain itu ada di sekitar kita dan kita juga berinteraksi dengan mereka. Betul nggak? Betul sih menurutku. Ya, benar. Bahkan banyak banget nih desain yang sangat baik justru tidak kita sadari keberadaannya karena desain tersebut berhasil menjalankan fungsinya dengan baik. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu sih apa itu desain. Menurut kalian berdua bagaimana? Kalau menurut aku ya, desain itu tuh kayak sesuatu nih yang harus kita edit, kita perindah, kita rancang biar enak dilihat gitu sih. Iya, kalau aku sih kurang lebih sama ya. Kayak desain itu mungkin lebih ke kayak kita konsep atau merancang sesuatu gitu buat menyelesaikan suatu masalah gitu. Gitu sih. Jadi desain sendiri itu merupakan sebuah proses perancangan ya kalau menurut kalian tuh. Jadi selain untuk membuat lebih menarik, desain itu bisa untuk menyelesaikan solusi atau menyelesaikan masalah. Jadi bukan soal hanya estetika ya guys, tapi tetap fungsinya dan komunikatifnya dalam yang dialami oleh penggunanya. Jadi untuk desain di sekitar lingkungan kita, coba kita lihat ke sekitar ya. Saat berjalan di jalan raya, kita menemukan rambu lalu lintas. Bahkan pernah nggak kalian berpikir kenapa bentuk dan warnanya itu berbeda-beda? Kalau menurut aku sendiri ya, kayak dari kecil tuh kita kan udah dikenalkan nih, kayak udah dibiasakan dan dibuat jadi ciri khas. Kayak warna merah itu kayak bahaya atau dilarang, terus warna kuning hati-hati gitu, dan warna hijau tuh aman. Jadi kayak dari kecil tuh kita ngeliat lampu itu karena udah diajarin, kita tuh udah langsung tahu, kita tuh udah langsung paham. Itu tuh kayak, oh ini warna merah nih berarti nggak boleh gitu. Iya sih, aku juga kurang lebih sama karena kita udah familiar ya, kayak warna-warna itu tuh udah udah menjadi stereotip di masyarakat gitulah, kayak merah itu ya bahaya, terus kayak hijau aman, kayak gitu-gitu. Jadi kalau buat mikir apakah aku kayak kepikiran kenapa sih kok beda-beda gitu, nggak terlalu mikir sih, karena emang sekali lihat udah langsung menangkap, udah langsung paham gitu. Oke, jadi kita tuh bisa langsung memahami artinya gitu ya, tanpa harus membaca banyak teks. Tapi kalau berhubungan sama teks nih, di jalan gitu kan banyak kayak tipografi atau gambaran-gambaran yang dari cat-cat gitu, terus bentuknya tuh abstrak gitu. Itu menurut kalian ada fungsinya atau cuma sekedar hiasan gitu sih? Kalau menurut aku yang kayak di jalan-jalan raya yang pakai cat semprot itu yang gambaran orang memang iseng sih, itu nggak ada manfaatnya sih. Cuman maksudnya ya udah gitu gambaran doang. Tapi kayak ada kan yang kayak memang di gambar yang memang gambar niat gitu, yang di bawah flyover gitu kan. Ada itu. Tapi itu memang menurut aku tuh bagus sih, soalnya bikin eye catching gitu, kayak ih bagus ya gitu. Karena memang gambarnya itu udah konsep kan gitu, hasil desainnya tuh. Kalau menurut aku sih kayaknya menyesuaikan sama konteks tempatnya gitu. Kalau misal kayak kalian mungkin pernah lihat kayak di warung-warung pecel lele gitu, kan itu kayak tipografinya udah khas ya gitu. Jadi selain jadi hiasan, orang sekali lihat belum baca itu udah tahu gitu kalau itu tuh warung pecel lele gitu, karena udah khas, udah di mana-mana itu bentukannya ya kayak gitu warung pecel lele. Terus kayak misal mungkin tambal ban juga kan, pasti mereka fontnya ya gitu-gitu aja, gimana sih tulisan tangan tambal ban kayak gitu. Terus kayak kalau mungkin buat yang coretan-coretan di jalan itu ya udah sih buat estetika aja gitu, jadi menyesuaikan tempatnya. Jadi penempatannya itu tergantung kondisi juga ya. Bisa jadi itu dirancang agar pengunjung itu tidak bingung gitu. Selain di lingkungan nih, desain itu juga ada yang berupa benda yang kita gunakan sehari-hari nih ya. Sebagai contohnya itu bentuk botol. Lalu ada ukuran tutupnya juga. Lalu itu ada kan tekstur di berbagai kemasan gitu ya. Nah, menurut kalian kemasan itu juga termasuk desain? Menurutku iya sih. Menurutku iya. Soalnya kalau misalnya kita pakai kemasan yang nggak didesain itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Takutnya malah kita itu bikin desain yang nggak sesuai sama masalahnya. Ujung-ujungnya apa? Kita cuma bikin desain doang tapi nggak kasih solusi apa-apa gitu.
Sedangkan konsep desain sendiri kan kayak kita itu merancang sesuatu buat menyelesaikan masalah gitu. Jadi seringkali kemasan itu mempengaruhi keputusan kita ya, mulai dari warna, ilustrasi, tipografi, dan tata letak informasinya. Pernah nggak sih kalian itu terbayang atau enggak melihat sesuatu itu yang menarik perhatian kalian gitu, entah itu di mall atau di tempat umum gitu? Kalau aku ya sekarang nggak tahu kenapa misalnya nih pergi ke mall gitu kan, tuh kayak selalu jadinya kayak salfok gitu, entah sama poster atau kayak ada iya foto-foto menu atau apa gitu, kayak langsung ih bagus ya layoutnya, ih kok bisa ya kayak gini digital image-nya gitu, kayak jadi sering suka gitu ngeliat-ngeliatin kayak gitu. Kalau aku karena ada ngebahas mall ya, aku kayak tiap ke mall itu selalu salvo sama barang-barang yang lucu. Iya, kayak packaging blind box yang lucu-lucu kayak gitu-gitu tuh aku selalu salvo sih. Pokoknya yang lucu-lucu tuh biasanya selalu apa ya, bikin gak fokus, selalu pengen nengok jadinya. Jadi tuh menariknya kadang kita itu memilih berdasarkan apa ya, standar desain yang lucu gitu ya, yang menarik perhatian Sesuai kita, preferensi bukan kita. dengan sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Iya, kadang impulsif juga kayak beli barang kayak ih Iya, iya, lucu iya. nih desainnya, beli tapi kayak untuk apa gitu. Iya, bener Ya, banget. tergantung first impression sih. Kalau kita awalnya ngeliat kayak oh lucu, pasti kita langsung nengok gitu kan. Iya. Sebelumnya sempat disinggung sama Adel ya mengenai desain digital nih. Sekarang mari kita bahas mengenai desain digital yang hampir semua orang itu gunakan setiap hari. Contohnya kayak di smartphone. Nah, disinilah peran UI UX itu sangat penting ya. Seperti saat kita membuka aplikasi pesanan, lalu media sosial dan layanan transportasi online. Semua tombol menu itu dirancang sesuai dengan kebutuhannya dan agar mudah dipahami. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa kesal gitu loh sama aplikasi yang penggunaannya itu sulit buat dipahami? Kalau aku sih apa ya, kalau aplikasi yang sulit dipahami gitu udah jelas kita pasti males ya makanya gitu. Mungkin kalau dari aku berdasarkan pengalamanku ya, aku karena beberapa kali ngalamin download aplikasi tapi kayak warnanya terlalu gonjreng, bikin apa ya, fokusnya kemana-mana, terus sama kayak teksnya terlalu kecil atau terlalu gede yang bikin nggak nyaman gitu. Mungkin kalau buat desain aplikasi kayak gitu apa ya, disesuaikan sama kebutuhan konsumen aja sih, kayak tergantung aplikasinya tuh kebutuhannya apa gitu. Kalau misal pasarnya untuk yang orang-orang tua kayak gitu-gitu kan kita perlu teks yang lebih gede, yang lebih jelas, yang lebih apa ya, mudah dipahami gitu. Menurutku kayak kalau kita bikin aplikasi ya disesuaikan aja lah sama kebutuhan konsumennya gitu. Kalau aku sih belum pernah ya kayak dapat aplikasi yang kayak aduh susah, soalnya aku kayak ya udah aplikasi yang aku pakai itu aja gitu, maksudnya kayak ya udah yang biasa dipakai. Cuman kayak pernah sih sekali ngeliat aplikasi tapi nggak download, lihat di tempat punya teman orang tuh kayak punya orang tuh kayak "Ih, ini kok gini sih gitu kan", terus kayak udah males jadinya tuh melihat aplikasinya gunainnya gitu, kayak yaudah yang simple-simple aja gitu, kayak nggak mau ribet aja sih. Gitu. Terus kalau menurut kalian nih sebagai anak desain, pengen nggak buat solusi untuk aplikasi yang sulit dipahami kayak gitu? Ya sebenarnya pengen sih, kalau aku kayak ngelihat yang kayak aplikasi yang kelihatannya flat terus kayak cuman tulisan-tulisan aja gitu, kayak kurang gambar. Aku tuh kayak pengen kasih apa kayak icon kah, biar kayak kita tuh langsung aja gitu, kayak oh ini tuh apa ya untuk ini ke apa, ke aplikasi yang A atau ke aplikasi yang B gitu. Jadi bisa mengarahkan gitu ya, tanpa orang-orang harus itu. baca gitu, baca sih tapi kayak langsung aja gitu ngeliat iconnya gitu. Kalau Wanda sendiri? Ya sih, mungkin dari aku juga gitu ya, karena kadang tuh orang buka aplikasi males baca atau apa gitu kan. Kadang aplikasi tuh ada yang nggak ada guide-nya, alias kayak kita ngakalin sendiri aja, belajar sendiri gitu kan, nge-scroll aplikasi gitu-gitu. Mungkin aku juga bakal bikin aplikasi yang gampang lah dipahami sama semua orang gitu. Gitu aja sih, mungkin desainnya kayak kalau aku sendiri lebih suka yang simple dan apa ya, nggak mecah fokus orang gitu aja sih. Jadi tuh ketika kita menggunakan aplikasi itu menggunakannya dengan lancar tanpa banyak berpikir, itu berarti desainnya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu ditangkap sama baik sama penggunanya. Biar lebih cepet lah makanya.
Nah, dari berbagai contoh tadi, kita bisa melihat nih guys bahwa desain itu memiliki peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain itu membantu menyampaikan informasi, mempermudah aktivitas, bahkan itu meningkatkan kenyamanan untuk mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Tapi banyak sekali nih orang awam yang masih belum mengetahui bahwa desain itu penting. Jadi aku mau nanya pendapat kalian nih sebagai anak desain, kenapa desain sendiri itu bisa disebut penting gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau aku ya kayak menurutku sih misal nih kayak ruang aja lah, kalau misalnya nggak didesain atau disusun dengan baik kan kayak apa ya, kelihatan ya bingung kayak lah ini gimana, berantakan, Gak enak dilihat ya, gitu. atau kayak suatu barang gitu didesain, misal aja botol minum tapi tutupnya di bawah kayak susah ya gitu minum gitu. Kayak desain tuh penting tapi orang tanpa sadar itu tuh bagian dari pentingnya gitu. Iya. Paham sih, soalnya sesuai sama pertanyaan awal ya, apa itu desain? Desain kan memang perancangan buat menyelesaikan masalah gitulah. Kalau misal desain itu nggak disesuaikan sama masalahnya juga buat apa gitu. Kayak yang udah dicontohin tadi, kayak misal kita ruangan tapi kita nggak didesain, terus kayak orang-orang suruh masuk aja gitu, kan pasti orang-orang juga bingung gitu. Dan seringkali orang-orang tuh nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya kayak misal penataan ruangan yang rapi, yang jelas itu juga sebagian bagian dari desain gitu. Dan yang lebih menariknya lagi nih, semakin baik desainnya, ya semakin kecil kemungkinan kita itu menyadari keberadaannya gitu. Karena semua itu kayak terasa berjalan secara alami gitu ya, berdampingan kita setiap hari dengan desain. Setelah membahas topik ini, aku jadi sadar nih guys bahwa desain itu ternyata jauh lebih luas ya daripada sekedar membuat gambar atau visual yang menarik. Aku juga setuju nih sebagai masyarakat, kita itu sering menikmati hasil desain tanpa mengetahui progres panjang yang dibuat di baliknya gitu. Padahal setiap warna, bentuk, bahkan itu kata dan tata letak itu juga ada pertimbangan tertentu gitu ya. Dan ini tuh menjadi pengingat juga bahwa profesi desainer memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman yang baik bagi masyarakat. Baik di bidang komunikasi visual, produk, interior, hingga desain digital, semuanya itu berkontribusi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa desain itu sebenarnya ada di mana-mana dan tanpa sadar kita temui setiap hari. Dan untuk Wanda dan Adele, bagaimana nih rasanya kalian sharing-sharing pengalaman kalian di sini, pendapat kalian di sini? Kalau aku sih kayak seneng aja, kayak jadinya bisa sharing apa pengalaman dan apa yang aku rasain selama jadi anak desain tuh kayak ada nggak pandangan yang berubah, kayak semenjak anak jadi anak desain tuh ngeliat ini jadi apa, ngeliat ini jadi mikir desainnya, terus sekarang bisa sharing ke sini kayak ya apa yang sudah saya simpan dalam hati terucapkan. Kalau aku seneng sih, soalnya ternyata sesama anak desain itu point of view-nya mirip-mirip ya, kayak maksudnya pandangannya ke desain itu mirip-mirip. Aku beberapa kali juga setuju sama opininya Ada karena emang relate banget gitu, dan senang di sini bisa ngobrol hal-hal yang kita itu relate gitu. Walaupun jujur sebenarnya aku juga agak takut ya, karena kayak bisa jadi pandanganku ini beda sama pandangan orang lain, kayak orang lain mikirnya kayak aduh, iya takutnya orang lain mikirnya ngawur nih orang ngomongnya gitu kan. Padahal itu kayak ya udah kita sharing aja pengalaman kita kayak gimana gitu. Kalau sepenglihatan kita gitu ya itulah yang kita sharing sekarang gitu. Karena pada dasarnya sendiri seni atau desain itu kan bebas ya. Nah, Semua orang itu berhak berkomentar. Betul. Gitu sih. Overall seneng. Seru banget. 10 out of 10. Iya. Hostnya juga asik banget. Suka. Happy girl. Nah, terima kasih nih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga setelah ini kalian bisa menjadi lebih peka terhadap desain yang ada di sekitar kalian ya. Terima kasih juga nih buat narasumber kita, Wanda dan Adele, karena sudah menyempatkan waktu untuk sharing sama aku dan kameramen Luna yang ada di sini. Terima kasih juga buat kakak hostnya. Iya, yang udah asik banget nih membawa pembicaraan kita menuju desain-desainan ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kami dari kelompok Immute pamit undur diri. Dadah.